بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mengapa ada orang yang rajin sholat, tapi suka melakukan maksiat, berdusta, korupsi, zina, bahkan iri dengan nikmat yang Allah berikan pada orang lain? Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat, dan kedudukan sholat 5 waktu dalam agama Islam adalah ibarat tiang penopang dari suatu bangunan. Maknanya, jika tiang roboh, maka bangunan akan roboh. Demikian juga dengan Islam, bisa roboh dengan hilangnya sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti segala perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Namun sayangnya, ada orang yang rajin sholat namun masih suka maksiat. Apakah sholatnya bermasalah? Ada orang yang ketika di hadapan orang lain terlihat alim dan soleh, namun ketika sendirian ia menjadi ahli maksiat, semisal ia melihat tayangan yang tidak semestinya dilihat oleh seorang muslim. Inilah ciri orang munafik. Kelak pahala yang telah ia kumpulkan Allah jadikan debu yang bertebaran. Dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan semisal gunung Tihama, namun Allah menjadikannya debu yang bertebaran. Sauban berkata, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian, tetapi mereka adalah kaum yang jika sendirian, mereka melakukan perkara yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas semakna dengan firman Allah yang artinya, mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan Allah maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 108. Salat yang baik adalah salat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Hasan berkata, barang siapa yang melaksanakan salat, lantas salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah. Seorang muslim yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah muslim yang semakin taat beribadah, maka semakin meninggalkan perbuatan maksiat. Namun jika ada seorang muslim yang rajin sholat, namun tidak memberikan dampak kebaikan bagi dirinya, terlebih kepada keluarganya, boleh jadi ada yang salah dalam sholatnya. Orang yang sholat tapi maksiat, boleh jadi hatinya belum hadir ketika sholat. Dirinya belum sadar bahwa ia sedang menghadap Allah, penguasa, pemilik, pengatur alam semesta, sehingga tidak ada kesenangan, kelezatan, kebahagiaan, dan kedahsyatan sholat. Penyebab lainnya, yakni sholatnya masih lalai, belum memahami makna bacaan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Orang yang sholat tapi maksiat, sholatnya seperti orang yang mabuk. Ia berkata dan berbuat, tetapi tidak sadar apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. Ia takbir, berdiri, ruku, sujud, tetapi tidak sadar bahwa ia sedang sholat, bahkan sampai lupa jumlah rakaat sholatnya. Sholat lalai inilah yang tidak membawa perubahan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Ada beberapa ciri orang yang lalai terhadap sholatnya, antara lain, sholatnya tergesa-gesa ingin segera selesai, bacaannya tidak dipahami, malas berjamaah di masjid,
suka mengakhirkan waktu sholat, dan tidak perhatian dengan rukun sholat. Mari perbaiki kualitas dan niat dalam ibadah, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah ampunan pada Allah dan takutlah kepadanya, agar tidak semakin jauh dalam kemaksiatan.